Kamu cium. Keluar nggak wangi bawangnya? Lu biasa di blender terus diperas wangi begini nggak? Enggak kan? Nah, makanya jangan, itu salah ya. Kesalahannya ada di mana? Ya, nanti saya coba. Mereka sampai nyajiin udah dingin pakai begitu, berarti makanan udah ditaruh di situ nggak dikeluarin sama mereka dong. Benar nggak? Jadi aku lihat di sini banyak alur kerjanya yang masih nggak rapi gitu Pak. Banyakan preparationnya. Jadi kalau rame itu keteter sendiri. Terutama yang banyak saya perhatiin kan di Chinese. Kayak di Chinese kayak masak nasi goreng ya kemarin. Kan kita ada topping cumi udang. Cumi udangnya direbus dulu sama bakso. Habis direbus ditumis lagi digoreng. Habis digoreng diangkat. Mau masak ditumis lagi. Jadi itu sangat buang waktu kalau lagi rame ya. Jadi kita gimana caranya kita kerja efisien, cepat. Kalau di restoran Chinese profesional, satu nasi goreng itu maksimal 3 menit, nggak boleh lebih. Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner. Jumpa lagi sama gua William. Semoga kalian semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Hari ini kita ada di Corazon lagi, ya. Pastinya bakal bikin konten yang menarik buat teman-teman semuanya untuk kita bisa sama-sama mengikuti perkembangan Corazon, terus juga menjadi pembelajaran buat kita semua mengenai bisnis F&B. Ya. Semoga video hari ini pastinya menarik buat sahabat Koko Kuliner semuanya. Dan hari ini kita masih bakal stay di kitchen untuk membenahi beberapa regulasi yang akan gua ubah gitu teman-teman ya. Jadi ya udah nggak usah pakai lama, langsung aja kita masuk ke dapur untuk nyelesain kerjaan hari ini. Let's go. Pagi Pak War. Sehat Pak War. Alhamdulillah sehat. Dong. Sehat. Bikin apa Pak? Makan anak-anak? Bukan ini buat prepare kuah kari nanti Kak. Oh kuah kari. Itu mana kemarin? Food processor, mandolin. Ditaruh mana dong? Ya, ada ini Pak. Mana? Oh, oke. Food processor, mandolinnya. Oke. Oke deh. Acar kemarin udah bikin pas Power libur. Cuman itu cukanya salah beli tuh. Beli yang palsu. Payah deh anak-anak. Oke. Oh mantap ini. Oke teman-teman semuanya, jadi gua habis melakukan pengajuan pembelian beberapa barang-barang. Yang pertama ini ada food processor yang fungsinya ya pastinya untuk giling bumbu dan lain sebagainya. Yang kedua ini ada mandolin untuk kita bikin acar biar bentuknya nanti lebih rapi, lebih estetik ya. Mana berasnya udah datang? Mana? Mau apa? Takutnya beda gitu. Kita coba ini yang ini. Oh gitu. Oh itu beli sedikit dulu buat nyoba. Ya udah. Dulu nanti takutnya kurang bagus kan. Ya udah, nggak apa-apa. Bagus nanti kita proses yang beli yang baik. Mana si Dudung? Dung, boleh nih dimasak berasnya? Ini mau. Oh itu mau. Masaknya ini pakai masak ini aja nasi pulen. Ya. Kalau yang peraknya pakai rice cooker kecil aja. Iya, kan buat nasi goreng doang. Bumbu XO yang sekarang ini resep dari dulu apa resepnya Pak War? Dari dulu itu sih paling ada. Itu sih kalau itu ada perubahan sedikit gitu. Jadi bumbu XO ini emang dari dulu udah begitu modelannya. Iya. 5. Kok 2,5 liter sih? Ya udah nggak apa-apa. Ini 1,5 ya. Tambahin setengah lagi. Ya udah cuci dulu nanti airnya juga 1,5 ya. 1,5 lebihin dikit aja. Besok ada buffet berapa? Kok nggak info sih Tito? Apa? Ini 50. 11.30. Iya, 50. Paling nanti yang tanggal 16, 17 sama yang 18 kalau jadi. 18 yang 300. 350. Kan masih tentatif itu, belum DP apa kayaknya? Ya belum, tapi kemungkinan sih jadi. Kemungkinan jadi ya. Acarnya mana Pak? Yang stok sekarang? Oh ini. Yang ini Kak. Udah cobain belum? Sampean? Cuma kurang cukanya ya. Oh, cukanya palsu kemarin. Tuh, apa? Udah 3 hari. Malah makin cakep kan? Iya. Nah, bener nggak saya bilang? Tuh, kalau
Ya kalau dia bikinnya pakai biang air cuka kayak biasa Pak War bikin, memang itu biasa 3-4 hari dia jadi layu. Nah ini tuh coba lihat, masih cakep kan? Warnanya juga masih bagus. Kalau sebenarnya gini Pak, kalau emang ada yang perlu diubah dan baik untuk dapur kita, ubah aja. Tapi kan diskusi sama tim yang lain. Dong, cabai gede masih ada nggak dong? Mana? Ini nggak ada sekilo nih kepake. Ada kerjaan nggak? Mau apa? Prepare ini ya? Apa itu Pak? Oh, mau nge-slice? Kamu cari bowl, ini dibukain semuanya, dicuci 2 kali. Nah teman-teman, pagi hari ini yang paling pertama mau kita kerjain adalah kita mau bikin bumbu EXO ya. Nasi udah masak? Pra? Yang mana? Di mana? Ini. Ditimbang pakai cup juga. Beras 1,5, air 1,5 ya, nggak salah ya. Kamu siapa namanya lagi? Aku lupa. Rifki. Terus? Angga. Ini udah baru apa lama sih? Oh, Steward ya tadi. Oh ya udah. Oh, Steward tapi bantu-bantu ini juga ya, prepare ya. Sama Dudung, ayo dong sini dong. Kita selesaiin ini dulu. Yang bikin bumbu EXO biasa siapa? Kalian kan prepare kan? Ya. Ambil kertas dulu, tulis resepnya. Ebinya sekalian dong. Paman lagi slice ini nih, short plate. Putus-putus ya Pak? Resepnya gampang ya. Bawang putih, bawang merah, cabai merah besar, ebi. Cuci, dia kan akan turun, tapi jangan ditimbang pas udah dicuci. Ditimbangnya mah masih kotor ya. Terus digiling ya. Kalian udah biasa pakai food processor belum? Belum ya. Nah, jadi lu kerja di sini udah pada rusak nih barang-barang. Ya giling bawang juga pakai ini ya, jangan kayak kemarin lagi di blender pakai air ya. Saya ajarin operasi ini ya. Ambil bawang putih dulu yang buat jualan. Jangan giling apa-apa lagi pakai itu Pak War. Anak-anak dibantu dipantau ya Pak. Jangan giling pakai air lagi ya Pak. Itu hebat juga tuh siapa yang ngajarin giling pakai air terus diperes tuh. Harusnya minta, itu kan jadi baunya hilang itu, bau bawang, bau apa digiling diperes. Bingung saya, ada aja idenya. Ini kalau masuk TV viral ini. Cara Gilingan itu ada kok. Kalau gilingan yang gede sebenarnya bisa. Yang mana itu? Katanya rusak kemarin saya mau pakai. Ya apa? Karetnya katanya. Oh ya udah, nggak apa-apa. Ini udah dibeliin ini pakai ini. Ini emang alatnya buat giling. Ya, jadi kalau kita kan sekarang Jumat Sabtu Minggu posisi rame terus. Ya, giling banyak sekalian nggak apa-apa. Abis giling bawang, dia rendam minyak. Itu mau seminggu juga nggak rusak. Jangan lupa, itu tipsnya ya. Yang pertama ini dulu, kepalanya masuk nih ya. Masuk, sampai ceklek. Nah ya. Ini dulu kepalanya masuk. Terus ini, ya pisaunya ya. Habis dipakai langsung dicuci, jangan ntar-ntar ya. Masukin bawang. Ini nggak boleh lama-lama nih, ini 30 detik aja hancur loh. Tutup, nanti kalau tutup nyala. Nah, ya, tok, langsung nyala ya. Kita pakai yang ini aja, giling, oh gini aja, langsung aja manual, tekan aja. Tekan sekali nyala, tekan lagi sekali. Nih, 7-8 detik nih, kita lihat 30 detik. Ya Pak, nah nggak lebih nggak kurang kan saya bilang 30 detik halus. Nah, kamu lihat, oh halus nggak? Ya, kamu cium, keluar nggak wangi bawangnya? Lu biasa di blender terus diperas wangi begini nggak? Enggak kan? Nah makanya jangan, itu salah ya. Kalian harus tahu prinsip-prinsip kerjanya. Ini Dudung pindahin dulu, terus direndam minyak. Sekarang. Habis itu kita mau bikin ini. Rifki ambil itu, fry buat nanti naruh ini. Yuk, taruh. Di belakang. Nah, pokoknya di belakang ini kan kuncinya di sini. Yang benar. Nah, tarik. Oke. Udah. Nah, masuk pisaunya. Oke, udah cukup yuk. Bawang putihnya masukin. Semuanya. Ini maksimal sekilo. Jangan berlebihan. Ini kan sekilo, masuk semua aja. Oke, tutup.
Awas, awas. Hati-hati, jangan teledor. Pastiin masuk dulu. Lu biasa kan masuk-masukin lo. Nah, belum kencang, sampai cekrek. Nah, tekan powernya. Sekali, nyala, sekali lagi. Oke, gampang nggak? Nah. Cukup. Nah, udah, nanti ini mau 1 minggu juga awet. Nggak usah ditaruh ke chiller. Ya, ini dibiarin di luar asal kerendam minyak, awet. Udah taruh aja di situ. Nanti kalau kokinya minta, kamu tinggal kasih aja, ya. Nah, cakep. Ya, halusnya begini ya, diingat ya. Kalau buat masak 30 detik, kalau buat bumbu 1 menit. Tapi kalau nanti kokinya mintanya requestnya bawangnya halus, ya bikinnya semenit juga. Jadi kayak gini nanti, ya. Memang biasa kalau Chinese food sih jarang bawang putihnya terlalu halus. Tapi ngikutin standarnya aja, maunya apa nanti. Nggak apa-apa, tinggal menyesuaikan. Nah, pasin tengah-tengah dong. Lobangnya ini tengah nih, nih, pasin. Ah, lu masukin aja nggak jago lo. Nah, pisaunya masuk. Nggak biasa masukin katanya Pak. Kalau zaman kita mah nggak ya Pak ya. Nyari langsung ya Pak ya. Ngeri juga nih Pak Yaman nih. Kurang kenceng. Nah. Yang biasa bikin bumbu siapa? Ripki, emang? Dudung, sama Dudung berdua. Ayo, minyak, minyak ada. Mana? Ayo, kumpul dulu. Kamu siapa namanya? Saya lupa mulu. Taufik, iya Taufik. Nih, habis gasnya. Punten, Pak. Nanti juga, maksudnya Pawar kan harus tahu. Jadi nanti setelah ini jadi bumbunya, kita bakal langsung tes buat masak, ya. Bapak kan harus tahu prosesnya. Nanti Adi, Mas Jarwo libur kan, jadi prosesnya Pawar juga tetap harus mantau mereka yang bikin bumbu ya. Pada dasarnya bumbu EXO kita nanti akan diubah jadi bumbu basic. Ya, yang sekarang kan ini nih ya. Ini nih ya sebenarnya ini bukan bumbu EXO ini. Ini lebih ke arah kayak sambal ini Pak. Ya dari baunya juga kayak sambal teri ini. Ya. Terus ini kan pedas. Ya bumbu EXO yang asli itu kan nggak pedas karena dia bumbu dasar kan. Nah kalau yang otentik banget dia pakai ebi, kadang pakai teri dikit sama pakai scallop kering. Ya tapi ini kita bikin versi ekonomisnya aja. Bawang putih, bawang merah, cabai sama ebi. Jadi anak-anak kalau mau bikin Pawar harus pantau ya. Jadi jangan diserahin ke mereka karena mereka kan di bagian prepare. Kalau mau bikin bumbu EXO-nya, biasakan bawang merah dulu. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Nggak tahu. Kalau kalian mau bikin bumbu, ada bawang putih, ada bawang merah, ya biasain bawang merah dulu. Karena bawang merah itu lebih tidak mudah gosong. Kalau bawang putih kena minyak panas, dia langsung hitam. Ya, ini minyaknya harus panas, langsung masuk. Nah, minyaknya jangan berlebihan. Kenapa? Nanti kalau dia kena bawang itu ada gasnya. Naik, tumpah semua. Ya, bahaya nanti kalian kena tangan. Kesiram. Ya, ini kita masak dulu sampai wangi, harus terus diaduk ya. Ini nggak harus sampai matang, yang penting wangi ya. Nah, ini kan udah lumayan wangi nih. Baru bawang putih masuk. Yang penting wangi aja ya. Nggak usah matang Pak, yang penting wangi aja. Gitu. Baru masuk bawang putih. Coba kamu aduk. Padat nggak? Kalau padat berarti kurang minyak. Dia harus agak banyak minyaknya ya.
Udah dong. Nah, coba kamu cium. Ini kira-kira udah matang belum? Udah wangi belum? Ya udah, lo. Coba lo cium, udah wangi belum? Nah, coba yang benar. Ini sambil diaduk, cium. Hah? Belum? Udah, ini udah wangi ya. Pokoknya sekedar wangi, nggak mentah aja baunya ya. Nah, kalau kayak gini udah, ini terakhir ebi sama cabai boleh masuk. Ya. Ebi masuk, cabai masuk. Udah aduk. Oke. Nah, udah. Bikin bumbu EXO begini aja. Terus ini dimasak terus kurang lebih bisa 1 jam. Apinya kecil. Sampai nanti dia warnanya jadi merah. Terus minyaknya nanti dia naik. Pokoknya tahu mateng enggak, yang pertama dari warna. Warnanya nanti ini jadi merah. Terus yang kedua, minyaknya dia naik ke atas. Kalau minyaknya udah naik ke atas, artinya udah mateng. Begitu aja ya. Ini berarti yang mau ngerjain siapa? Dudung. Ya udah. Kamu mau prepare ini dulu ya? Ya udah, selesaiin dulu ini, nanti kita masih mau bikin satu lagi. Kesalahannya ada di mana? Nah, maksudnya berarti dari orang floor-nya dong, dari orang waiternya dong. Maksudnya kalau kangkung hot plate kan kita kan masak di sini pasti panas-panas kita taruh depan kan. Mereka sampai nyajiin udah dingin pakai begitu, berarti makanan udah ditaruh di situ nggak dikeluarin sama mereka dong. Benar nggak? Dari kitchen sih apa kayak ini orderan kalau nggak ada yang lewat pasti udah habis. Maksudnya kalau di loketnya ada terus itu kan kadang kalau rame. Iya, maksudnya kangkung hot plate itu kan makanan yang kelihatan. Ya. Ini udah matang kelihatan nih, orang ngebul masa nggak kelihatan kan gitu. Bisa sampai nggak keluar kan, atau nggak keluar tapi dingin kan konyol, karena makanan itu kelihatan gitu loh. Itu orang-orang waiternya juga bagaimana itu masa makanan kangkung hot plate di depan matanya panas-panas ngebul gitu nggak dibawa kan, aneh. Salah table dulu kan. Oh ya udah. Sekarang kita nih bumbu aku rasa masak di dapur nggak efisien. Di table ada bumbu, ada garam, mecin, gula, lada kan. Terus kita juga punya mix seasoning juga buat masak nasi goreng. Itu nanti saya punya resep mix seasoning yang multifungsi. Jadi nanti kita udah nggak pakai, di table itu udah nggak ada chicken powder, garam, lada ada. Pokoknya bumbu-bumbu itu semua masak pakai mix seasoning aja. Ya, jadi ada mix seasoning resep saya, nanti saya kasih. Tetap ada penambahan dari mecin, gula, dan lain sebagainya. Jadi itu sebagai adjustment aja. Nanti saya briefing deh, pokoknya itu makanya mungkin makanan tuh lama keluar gara-gara itu. Terlalu banyak bahan-bahan yang nggak multifungsi. Harusnya kan bahan satu bisa dipakai buat banyak masakan, jadi kerjanya tuh kita sat-set gitu loh. Sekarang kalau mau masak nasi goreng pakainya mix seasoning, ya kan? Kalau mau masak ikan apa segala macem ya bumbuin lagi sendiri ya. Jadi nanti kita bikin satu bumbu, nanti aku kasih tahu deh ya. Itu mix seasoning yang bawa Pawar. Apa dari dulu juga udah ada? Udah ada sih. Saya juga ada resep sendiri, cuma karena Iya. di sini standarnya begitu ya. Ya maksud ya efisiensi dari segi waktu sama jam itu perlu banget. Kayak sekarang kayak gini tuh sebenarnya kayak kurang kerjaan gitu. Kita masak nasi goreng, bumbunya ini. Masak sayur, bumbunya ini gitu. Jadi kebanyakan bumbu. Kalau di saya sih sebelumnya biasa seasoning udah bisa pakai Semua masakan, iya bener. Jadi
di meja itu bumbu dasar kita masak, seasoning. Terus nanti di meja ya tinggal ada mecin, ada gula, ada saus tiram dan lain-lain, itu untuk penambahan rasa kalau ada yang kurang. Tapi pada dasarnya segala jenis masakan kita masak pakai mie seasoning, dan itu juga ngebantu kita jadi punya standarisasi. Jadi kalau masak udah pakai itu, bumbunya itu terstandarisasi semua rasanya gitu. Ya nanti saya ubah semuanya. Oh ini rice cookernya gede ya Pak ya, bisa 2 liter ya ini mah ya. Ingat ya, Dung sama Ripki ya, masak nasi pera, begitu mateng langsung dipindahin ya. Pokoknya mateng kan dia kan pindah kan, keluar dulu uapnya nih. Uapnya udah habis, udah langsung dipindahin ya. Dipindahin kayak gini, ini dibiarin aja. Nah ini aja udah bagus nih, tuh. Udah mecah nasinya tuh. Oke teman-teman ya. Pagi ini kita udah nyelesain 2 item. Yang pertama nih, ya sebelumnya di Corazon ini nasi goreng dia pakai nasi yang diinepin ya. Tapi sebenarnya gue tuh agak kurang resep sama nasi yang diinepin dijadiin nasi goreng. Karena kalau lagi teksturnya jelek, tuh lu mau secanggih apapun lu bisa masak, dia tetap nasinya akan gumpal dan lembek, ya. Nah, ini seperti biasanya tuh ya, jadi tetap ada yang gumpal-gumpal ya. Nah ini kita udah change ke nasi pera nih. Adanya kayak gini. Ya boleh, nggak apa-apa. Tuh nasi pera bagus tuh ya, mecah. Nah jadi buat nasi goreng nanti cakep banget. Nah ya, jangan lupa ya Dung, Ya, Pak. masak mateng, uapnya udah habis, langsung dipindahin, harus ditutup. Ya, Pak. Kalau nggak ditutup, nanti nasinya kering, ya. Terus ke sini kita bikin bumbu EXO hari ini, ya. Bumbu EXO di dapur Corazon juga kita ubah. Ya ini pakai standar gua, jadi ini bener-bener bumbu basic, bumbu EXO basic ya. Yang sebelumnya bumbu EXO-nya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat, tuh. Ini dari segi warna, bentuk, rasa ini udah kayak sambal teri gitu ya. Jadi isinya teri, bumbu, bawang segala macam, di seasoning lagi ada bumbunya. Jadi kalau dimakan gitu ya kayak sambal teri ya jadinya. Lebih enak gimana? Lebih enak pakai cara Pak Eman yang lama apa bikin begini? Enak begini kan? Nah, makanya. Jadi kerjanya lebih efisien, lebih cepat. Iya. Ini yang bikinan Pak Man ya? Apa masih bikinan kita? Oh, ya potongannya bagus. Tebel gitu kan? Iya. Enak ngelihatnya. Kalau kemarin kan kita masih ada sisa, makanya bikin, tapi belum. Oh, ya Nanti udah. habisin itu dulu ya Pak ya. Iya. Enak kan? Ada yang beli tinggal goreng. Iya, yang goreng. Nah, nggak pusing, nggak repot. Kalau lagi sibuk, waktunya. Nah, makanya terus juga si Wira diajarin yang benar. Kemarin. Ya udah, sip. Ya. Siram telur. Nah, teman-teman bisa lihat ya, katsudon yang ada di Corazon ini juga otentik ya. Kalau dari segi resep saus, ini udah nggak ada lawan. Pak Eman mantap bikinnya. Teriyaki sausnya otentik, enak banget. Tapi ini masih pakai resep otentik, pakai sake ya Pak ya. Ah, cakep, dikit lagi ya. Kamu kalau ngejagain ya apinya agak gede aja biar cepet matang. Kalau emang kamu standby di sini. Bagus mana pakai ini atau pakai itu? Pakai ini. Ya kenapa pakai gilingan itu? Jadi selama ini nggak ada food processor. Kalau ngegiling cabai, bawang, pakai gilingan daging bos. Ngeri bener. Ya gue makanya agak happy kerja di sini karena perusahaannya juga mau maju. Maksudnya dari dia yang udah rugi banyak, gue minta pengajuan barang ini, barang itu juga nggak susah mintanya. Ya ini beli food processor di harga 2-3 juta. Terus gue minta mandolin juga yang bagus sekalian, itu harganya mandolinnya 1 jutaan gitu ya. Langsung dibeliin semua gitu.
Jadi ya ini juga untuk support kita punya bisnis biar runningnya bagus gitu. Mix seasoning. Bisa nggak lo nulisnya? Ya, payah lo. S. Wah, lo kayak ngajak anak SD gue. E, A, F, O, N, I, N, G. Nah, bawa strip dulu, garis. 1. Kedua, mecin. Obat ganteng. Terus garam, gula, lada. Ya, sama denganin dulu. Ini nanti resep-resep gue udah sounding di tit gitu. Jadi kalau subscriber mau tahu resepnya, beli nanti satu resep 20 juta aja lah. Ini bumbu EXO bentar lagi matang, kamu siapin ini ya. Rifki mana Rifki? Sini, liatin. Kamu sini orang kitchennya satu, biar tahu. Topik. Ya kan, bener kan Topik kan? Iya. Ya, kalau bumbu EXO-nya udah matang kayak gini. Ya, ini kita biarin berapa detik nih. Tunggu bentar. Oke. Nah, ya. Kalau bumbu EXO-nya udah matang, 1, warnanya merah. Yang kedua, minyaknya naik. Tuh. Dia kalau belum matang, diaduk-aduk, minyak sama bumbu nyampur. Tapi kalau udah mateng, dia sayurannya jadi berat, bahan-bahannya jadi berat. Jadi turun ke bawah, kita biarin sebentar, minyaknya naik lagi. Tuh, ya. Warna sama tekstur seperti ini, merah pekat, ya, cakep ya. Ini nggak pakai pewarna loh ya. Ini kita godok terus sampai si cabenya matang, ya. Jadi diingat-ingat. Ini nggak boleh setengah matang diangkat loh. Kalau setengah matang diangkat, cepet basi. Jadi harus memang dimasak sampai matang banget. Ya Topik ya? Ini mix seasoning. Namanya seasoning. Di panggilin orang dapur nih. Koki-kokinya yuk. Duduk pakai sarung tangan. Garam, ya, tuangin ke sana biar pada lihat. Gula, lada. Nah, oke, diaduk. Nah, ini nggak perlu digiling sih, yang penting aduknya benar. Ini udah tinggal dikondisikan aja. Kecap, kalau kurang gurih masuk mecin. Udah, jadi ini kita bisa bilang ini bumbu sakti ya. Pokoknya masak apapun pakai ini. Ya, kalau misalkan di Japanese, di Western nanti mau pakai ini juga pakai aja tradisional. Kalau Western kan biasa cuma main salt pepper doang kan. Tapi kalau kalian mau coba pakai mix seasoning ini pakai aja, karena ini udah bumbunya kompleks, ada asin, ada gurih, ada manis gitu. Jadi masak apa aja pakai ini rasanya enak, balance. Oke, ya udah begini aja. Nanti ini habis ini kita mau bikin saus mentega, cuman yang mau sholat gitu. Ya, sekarang kita bikin saus mentega ya. Ini saus mentega resipi saya. Nggak ada pedasnya sama sekali. Jadi, mana tadi resipinya? Saya cek dulu biar nggak salah. Apa-apa, kamu sambil lanjut aja. Ini resipinya di sini. Oh, banyak banget cabai-cabean lu, bro. Hah? Bagi gua dong. Iya, banyak, Pak. Margarin, tomat, kecap manis, kecap ikan, saus Inggris, minyak wijen, ini ya, gula, mecin, oke ya. Nih, ini paling gampang bikinnya ya. Api medium, masuk margarin, setengah melting, jangan melting banget. Jangan diajar api besar, udah api pilot aja. Langsung masuk semuanya. Nanti kalau ini kan saya meraktekin doang. Nanti kalau udah jalan, kalian timbang jadi satu aja semua nggak apa-apa. Jadi margarin masuk, sisanya ini bumbu udah timbang tinggal masuk ya.
Oke. Nah, ini nggak boleh dihajar api gede terus ya. Ini pokoknya kita cuma sampai dia larut aja. Nah, kalau lu jos api gede, terus nggak diaduk-aduk, nanti dia pecah, menteganya naik, nge-split, ngerti nge-split nggak? Jadi saus-sausannya di bawah, margarinnya nih ngambang di atas. Nah, itu udah gagal berarti, ya. Nah, yang bagus kayak gini nih. Tuh, margarin sama sausnya nyatu, ya. Nah, tapi pastiin juga bumbunya larut dulu, ya. Bumbunya larut baru boleh diangkat. Oke, cari tempat. Oke, ya kita lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti kita akan ada briefing ya, ada briefing, tapi nanti saya mau selesaiin ini dulu. Jadi kemarin kita udah bikin acar sama apa ya? Acar sama kontrol-kontrol aja ya saya ya. Nanti itu akan jadi suatu pembahasan seperti yang Adi udah tahu kemarin. Banyak banget yang saya temuin di chiller ya. Nantilah itu kita bahas untuk kepentingan bersama. Selanjutnya kita kemarin saya udah nge-share resep acar. Tapi itu belum final. Acarnya menurutku kemarin udah cukup enak kan? Power udah cobain belum? Cukup enak gak? Dibanding sama yang sebelumnya? Lebih terasa kan? Ya. Nah, itu potongannya juga masih jelek. Nanti kita bikin acar pakai mandolin. Jadi potongannya nanti bagus dan pastinya kalian yang ada di prepare kerjanya cepet. Karena tinggal di reset doang. Ya. Tapi harus hati-hati ya. Ini mandolin tajamnya luar biasa. Luar biasa. Ya, kalian lewat dikit habis. Ya, saya nggak bohong, itu tajam banget ya. Selanjutnya tadi giling bawang apa segala macam, mulai hari ini udah boleh digunakan. Dudung sama ribki ya, tadi udah diajarin pakainya ya. Nanti untuk gilingannya mau seperti apa nanti disesuaikan lagi ya. Terus ini di depan kalian udah ada 4 standar baru. Yang pertama nasi goreng kita semuanya sekarang harus pakai nasi perak. Kalau hari-hari biasa ya masak aja seliter ya. Tapi kalau weekend kayak ini Jumat, Sabtu, Minggu ya kita masaknya 2 liter, nanti kalau kira-kira tinggal setengah ya masak lagi gitu. Jadi estafet aja. Karena masak nasi pulennya kan udah pakai rice cooker yang gede. Jadi yang kecilnya untuk masak nasi pra aja ya. Selanjutnya ini dulu, ini mix seasoning ya. Ini mix seasoning, tadi kita udah bikin. Ya ini ada bumbu-bumbu rahasia saya. Saya udah share, resepnya juga udah dikasih. Jadi nanti kalau habis dibikin. Jadi setelah ini terutama di dapur Chinese ya, di Western sama di Japanese mau pakai boleh enggak juga nggak apa-apa ya, tapi terutama di Chinese dapur wok ini kita udah nggak boleh ada chicken powder, nggak boleh ada garam ya, semua hilangin. Kita pakai mix seasoning, yang sisanya ada mecin, ada gula, ada lada, itu cuma sebagai additional atau untuk melakukan adjustment. Jadi kalau kurang apa tambahin. Kalau bumbu perasanya udah jelas dari ini, mix seasoning, kecap ikan, minyak wijen. Udah, Chinese food itu aja. Kecap ikan, minyak wijen, dark soya, ya kan? Sama mix seasoning, selesai. Selanjutnya ini ada resep saus mentega saya. Udah saya share juga. Udah saya ajarin bikinnya juga ya. Nanti ini kita langsung praktek, kita langsung bikin. Jadi ini rasanya saus mentega yang, ya pokoknya saya nggak bilang ini otentik. Tapi nggak kayak yang ada sekarang. Yang sekarang resep standar kita di Corazon, saus menteganya ada pedesnya. Saya maunya saus mentega kita ya saus mentega beneran, asam, manis, gurih, seger gitu ya. Nah ini sausnya nanti kita bakal praktek. Terus yang terakhir ini ada bumbu XO ya. Segala jenis masakan, nasi goreng, mie goreng, kue tiaw harus pakai ini, harus wajib. Kita nasi goreng apa aja Pak? Nasi goreng ada Apa aja tuh? nasi goreng Corazon, nasi goreng spesial, nanas. Mungkin kalau nanas pakai bumbu EXO nggak? Enggak ya. Kalau nanas mungkin enggak. Babas, kari babas. Apa? Pakai kari babas. Oh kari. Oh iya nggak ketemu karena pakai kari kan. Berarti kari
nasi goreng nanas nggak pakai bumbu EXO. Terus Corazon juga enggak kali ya. Tapi dia cumi ya, pakai bumbu EXO ketemu ya. Berarti yang nggak pakai cuman nasi goreng nanas doang. Spesial pakai. Itu yang kayak nasi goreng kampung kan? Iya kan, kayak nasi goreng kampung kan? Nah, terus selanjutnya mie goreng, kue tiaw semua pakai. Kangkung pakai ini bumbu EXO. Terus kita ada apa lagi? Buncis ya. Buncis EXO ya. Nah, oke. Terus juga ya nanti kita akan briefing secara lengkap. Jadi aku lihat di sini banyak alur kerjanya yang masih nggak rapi gitu, Pak. Banyakan preparationnya. Jadi kalau rame itu keteter sendiri. Terutama yang banyak saya perhatiin kan di Chinese. Kayak di Chinese kayak masak nasi goreng ya kemarin. Itu kan kita ada topping cumi udang. Cumi udangnya direbus dulu sama bakso. Habis direbus ditumis lagi digoreng. Habis digoreng diangkat. Mau masak ditumis lagi. Jadi itu sangat buang waktu kalau lagi rame ya. Jadi kita gimana caranya kita kerja efisien cepat. Kalau di restoran Chinese profesional, satu nasi goreng itu maksimal 3 menit, nggak boleh lebih. Bagaimana bisa nasi goreng keluar 3 menit, sedangkan toppingnya aja udah direbus, digoreng lagi, mau dimasak ditumis lagi. Itu udah pasti nggak mungkin kekejar, gitu ya. Jadi ini secara singkat saya nggak mau briefing dulu. Nanti briefing kita ada waktunya. Setelah ini saya mau praktekin ini dulu semuanya sampai tuntas ya. Nah, ini ayam mentega. Ya, kita bikin ayam mentega. Sebelumnya ayam mentega itu yang saya tahu di sini direbus dulu, baru digoreng lagi, baru dimasak. Ya, aku nggak setuju. Buang waktu, ya. Ini ayam mentah. Masuk mix seasoning. Aduk-aduk. Ya. Ini kan setengah ekor, anggap aja kita bikin seporsi ya. Bumbu juga nggak usah terlalu strong. Ya, seadanya aja. Nanti bumbu yang maksimalnya dari saus. Langsung goreng. Goreng minyak wajib panas. Kalau nggak panas dia nanti lengket. 4 menit matang api gede. Biarin nanti dia kalau udah mulai coklat baru diaduk. Nah, kalau udah mulai coklat, tuh ya, udah mulai coklat, kita kecilin sampai matang. Nggak perlu rebus ngapain tuh? Cakep juga. Yang penting bisa gorengnya. Tuh, cakep kan? Nah, ngapain? Direbus, digoreng lagi. Minyaknya panas dulu, ya, minyak udah panas. Goreng, kalau warnanya udah mulai coklat, kita kecilin apinya. Matang. Dikit lagi ya? Apa udah? Matang? Ya udah sih. Mana perhatiin dulu topik juga. Ya ini eksekusinya ya, sebentar ya, biar tahu. Sebentar doang. Margarin masuk. Ya, ayamnya langsung masuk. Biar ditumis dulu sama margarin kan. Ya. Kondimen ya, jangan lupa setiap masakan pakai bawang putih. Ya, biar wangi. Masuk. Oke, udah masuk kayak gini. Jangan terlalu lama, biar nggak kematangan kondimennya. Oke, ya. Air masuk, sedikit aja. Langsung masuk bumbu basic. Ya. Nah, ini tinggal adjustment aja. Jangan pakai asin lagi, ini udah cukup. Mecin, gula. Minyak wijen mana? Ini minyak wijen. Udah sausing udah minyak wijen ya. Mecin, gula setengah sendok. Minyak wijen 1 sendok makan. Pengental. Mesiana mana?
Cakep nggak? Nanti kita cobain bareng-bareng nih. Oke, jos dikit, goyang. Goyang sebentar. Oke, jangan sampai kosong ya. Ah, kecium nggak wanginya, Di? Oke. Apa? Bahannya udah lengkap semua? Ini, terus? Oke, yuk. Di, sambil ngedengerin aja ya dia. Oke, tuang. Oke, sip. Bikin 2 porsi ya. Nah, minyaknya kurang, tambahin lagi. Ya. Cukup, bawang putih masuk. Angkat, yuk awas kosong, telur. Oke, good. Cukup, ayamnya masuk. Ya, awas jangan ada yang gosong. Ditumis sampai warnanya berubah dulu ya. Ya, bumbu EXO 2, 1 porsi 1 sendok, 2 porsi berarti? 2 sendok. Oke, masuk. Oke, sip. Ya, sayur masuk. Oke. Wangi kan? Oke, good. Yuk, nasi masuk. Udah. Nasi masuk. Oke. Yuk, kita masuk bumbu. Oke, angkat dulu, nanti kosong. Bumbu, 1 porsi mix seasoningnya 1 sendok teh. Jadi pakai berapa? 2, oke. 2 sendok teh rata ya? Oh, 3 porsi itu. Oke. Masuk. Oke, kecap ikan, minyak wijen langsung. Lagi. Oke, lanjut. Kecap ikan. Oke. Mecin, ini pakai kecap nggak? Kalau ini pakai kok. Pakai, berarti mecin masuk, gula dikit. Pokoknya kalau pakai kecap kita tambahin gula dikit. Mecin 1 sendok penuh, kan 3 porsi. Oke, gulanya setengah aja, syarat doang. Oke, sip. Masuk. Nah. Oke, ayo kecapnya apa semua ayo. Sisanya apa lagi? Udah tinggal kecap doang. Ada kali kok. Hah? Ada. Oh ya, oke. Mana si Dudung? Ini dong, di plating dong, 1 dong. Sudah Irwan, Rojak sinian, dekatan dikit. Oke ya, jadi ini buat kalian juga yang di floor, saya maunya kalian juga tahu. Jadi ini standar baru kita. Kita di dapur banyak perubahan ya, cukup banyak perubahan dari bumbu dasar sampai dengan cara masak. Jadi satu nih ya, orang floor. Nasi goreng kalau keluar nggak begini, nggak pecah atau nasinya lengket-lengket, kembaliin. Nasi kita udah ubah, saya nggak mau nasi jelek keluar. Pokoknya nasi nggak boleh ada gumpal-gumpal, karena kita udah pakai nasi perah, nasinya bagus. Ya. Tuh, semuanya nasinya bagus. Ya, nanti plating kan seperti ini. Ya, dengan kerupuk dan lain sebagainya ya. Itu juga sekarang standar kita harus kasih acar ya. Acar juga kalau jelek nggak boleh keluar, harus bagus. Ayam mentega.
Ayam mentega juga resep baru ya. Terus tumis buncis bumbu EXO ya. Ini kenapa saya panggil? Nanti ya cicip-cicip aja semuanya. Terutama yang harus nyobain nih kokinya nih. Kokinya harus duluan. Jadi nyobain, tahu dulu, oh ini rasanya gini. Abis ini kalian semua makan, saya mau briefing sama dapur, abis itu saya mau briefing sama orang floor. Yang pastinya kita mau nentuin, menurut kalian lebih enak standar kita yang lama atau standar kita yang baru. Tapi ini kita diskusi. Jadi kalau menurut Pak War, Pak Eman, atau Adi, kayaknya masih enakan yang lama, udah kita tinggal diskusi aja. Gak apa-apa kita pertahanin yang lama. Di sini kan saya bikin standar sesuai dengan pengalaman saya gitu. Kayak saus mentega kita ini pedas standarnya. Sedangkan saus mentega di restoran-restoran Chinese food itu biasanya justru yang direkomendasi untuk anak kecil. Biasanya kita kalau restoran Chinese food anak kecil makannya apa? Ayam saus mentega. Karena apa? Manis, gurih, ya kan? Nah, di sini nggak bisa. Karena apa? Saus menteganya pedas. Ya, ini standar yang baru. Saya nggak bilang otentik, tapi pada dasarnya restoran Chinese food biasanya saus menteganya ya begini. Tumis buncis bumbu EXO-nya juga kurang lebih seperti ini. Dari segi warna, plating, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, nasi goreng, mie goreng, kue tiaw kita totally different, berubah. Dari bumbu dasar udah berubah. Dari seasoningnya juga udah berubah. Dan dari cara masak juga saya buat lebih simple, ya. Jadi saya nggak mau nyobain, biarin kalian yang nyobain. Cobain semuanya harus dapat. Nanti kita tinggal diskusi sama orang dapur, orang floor. Ya maksudnya biar tahu aja lah. Ini standar baru kita seperti ini, ya. Oke, silakan. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini agak santai, ya makanya saya emang juga sengaja datang hari Jumat biar masih bisa briefing, masih bisa training. Kalau saya datang hari Sabtu udah pasti kita nggak bergerak, ya kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Yang pertama pastinya saya berterima kasih untuk kerjasamanya. Minggu ini kita udah training beberapa standar baru. Yang pertama adalah acar. Nanti untuk acar dikoordinasikan Pak War sama Tito. Cukanya jangan beli yang KW lagi. Yang kedua, nasi goreng kita udah harus menggunakan nasi perak. Terus yang ketiga, resep saus mentega. Yang keempat, bumbu EXO. Yang kelima adalah standarisasi bumbu siap pakai atau yang biasa dikenal sama mix seasoning. Tadi saya disamperin dipanggil sama customer, dia bilang makanannya enak-enak dan sup ikannya enak banget mereka bilang, dan terutama ayam saus menteganya. Alhamdulillah tuh, hari pertama kita jualan pakai resep baru, itu langsung tuh. Kalau memang rekan-rekan di sini merasa Corazon adalah rumah yang baik untuk kita semua, ya berarti kan segala sesuatu yang bersifat positif ya kita pertahankan atau bahkan kita tingkatkan gitu ya. Jadi yang pertama hasil test food tadi kita diskusi dulu aja, maksudnya dari produk yang sebelumnya kita punya dengan produk yang baru kita buat dengan resep baru yang saya kasih, menurut kalian gimana? Apakah ada yang mau tetap dipertahankan di resipi yang lama atau kita ganti? Dari saya sih untuk ayam menteganya udah bagus kok, udah enak. Terus nasi gorengnya enak, cuma kemungkinan kalau kita nggak perlu tambah micin lagi sama itu gula lagi, udah cukup kayaknya kok untuk nasi gorengnya. Oh gitu. Ya, ya itu sih, ya itu kan additional bumbu. Kalau emang itu kita mau bikin standar yang nggak terlalu manis ya gulanya nggak perlu. Ya kalau micin kan tergantung sama yang masak nih. Yang masak nih doyan gurih apa enggak gitu. Kalau nggak doyan gurih, maksudnya yang penting standarnya kita cobain enak. Udah cukup. Aku lihat di dapur ya beberapa kali masak apapun nih pakai gula nih. Makanya tadi aku batasin gulanya dikit. Saya kan nggak tahu nih kalian masak nasi goreng pakai gula atau enggak. Bumbu EXO-nya gimana? Kalau bumbu EXO ya udah enak. Cuma kalau untuk buncis masih kurang medok ya, kalau kata saya masih kurang medok sedikit. Berarti harus mungkin harus ditambahin lagi atau ditambahin bumbu EXO-nya kalau mau medoknya di mana nih? Ya, mau medok di rasa atau mau medok di bumbu kan gitu? Mungkin harus ditambah saus tiram tapi harus dikurangin seasoningnya lagi. Oh iya, ya udah itu nanti diatur aja.
untuk kedepannya mungkin dari saya nanti bakal kita prepare nih untuk isi-isi kayak ayam atau apa yang sekiranya pemakaian lebih banyak. Ayam Jadi, apa nih Pak maksudnya? Ayam yang buat isi. Jadi kita goreng ini dulu. Ayam yang buat isi itu maksudnya buat topping? Iya, buat kayak isi Topping, nasi nasi goreng goreng. atau mie godok. Karena kalau apa menurut saya kalau harus kita langsung dimasak begitu Takut nggak matang? takutnya nggak matang. Karena Betul. kan ketebalan ayamnya itu beda. Iya, itu saya juga mau bilang, harusnya jangan setebal itu juga. Kalau yang makan anak-anak repot. Harusnya, itu kan saya lihat panjang-panjang kayak si jari-jari itu ya. Belah dua itu terlalu gede sih. Kalau buat anak-anak tuh kelolotan. Nanti kita prepare aja untuk Boleh, hari-hari rame aja. boleh, ya. Jadi nanti kita nggak harus setiap ini ngerebus goreng. Betul. Aja. Jadi pilihannya begini, nanti diskusi aja antara di prepare digoreng atau dikecilin potongannya. Silakan di prepare. Tapi di prepare-nya jangan dengan cara yang kemarin. Kalau menurutku cara yang kemarin salah. Udah direbus, digoreng lagi. Itu mau masak, ditumis lagi. Gitu. Saya seumur-umur kerja di dapur baru di sini saya ngelihat topping nasi goreng dimasaknya 3 kali. Direbus, digoreng, terus ditumis lagi mau dimasak. Ya jadi menurutku ya gimana nggak keteteran. Ribetnya tuh dibikin sendiri. Ini juga informasi buat Tito. Mungkin kan kalau urusan dapur kan saya nggak komunikasi dengan Tito. Jadi di dapur ini sekarang saya wajibkan semuanya untuk ngantongin sendok. Setiap makanan yang mau keluar wajib dicoba. Kalau ada makanan yang keluar tidak sesuai standar, berarti wajib disalahkan kokinya. Karena saya udah membuat standar untuk harus dicoba. Nah nanti kalau amit-amit, saya bukan mendoakan, ada komplain gede, ya kokinya yang maju. Contohnya, kok ini gue udah bayar sop ikan mahal-mahal, nggak ada rasanya. Ya takutnya kan lupa ngegaremin. Kan kita kadang kalau saking ramenya tuh ngebumbuin aja lupa Pak. Ini udah masukin bumbu apa belum? Itu kitanya juga sok pede main keluar aja makanan. Ya, nah kalau itu sampai benar terjadi, gak usah Tito yang maju, kokinya suruh keluar. Di Western ada Kang Jeffrey, di Chinese ada Pak War, ada Adi juga ya yang menurut saya masih bisa diberikan tanggung jawab. Di Japanese ada Pak Eman. Kalau untuk segi rasa nanti itu kita udah standarisasi pakai mix seasoning yang saya buat. Jadi di dapur juga buat tim dapur, garam, chicken powder udah nggak boleh pakai. Semua di mangkok itu mix seasoning aja udah. Kalau saya prinsipnya kalau buat masakan wok ya atau Chinese food, kecap ikan, minyak wijen, mix seasoning itu udah satu unsur wajib, satu bulat. Sisanya tinggal penyesuaian. Mau pakai saus tiram, mau pakai tambahan mecin, tambahan gula, itu penyesuaian. Tapi yang paling utama itu ada di kecap ikan, mix seasoning, minyak wijen. Kemarin hari Selasa ya, kalau nggak salah yang pertama saya di dapur, saya langsung bongkar semuanya dan saya cukup membagongkan ya. Jujur saya rasa banyak flow kerja yang masih salah. Terutama dari segi preparation ya. Kemarin saya lihat preparean udang itu sampai mau megang aja geli saya. Selanjutnya untuk yang ada di wok, nasi goreng, mie goreng, kue tiaw itu dibiasakan dimasak dengan bumbu dasar, pakai bawang putih. Jadi jangan polosan kayak nasi goreng tek-tek. Nasi peras setiap hari dimasak. Itu kerjanya Dudung sama kamu ya. Nasi peras setiap hari standby. Terus kamu selalu perhatikan, apalagi kayak besok Sabtu Minggu rame ya. Kalau misalkan tinggal setengah, udah masak lagi, jangan nunggu habis. Dan satu lagi buat saya, tadi saya pagi datang saya cek lagi, mie sisa semalam disimpan nggak di wrapping masih. Ya kan saya udah bilang kalau mie atau sisa bahan mau disimpan, dibiasain di wrapping dulu biar apa sayurannya nggak jelek, nggak terkontaminasi dan lain sebagainya. Itu wajib buat kita. Ya kalian semua orang dapur harus tahu yang namanya standar hygiene ya, itu kan kebersihan. Yang saya minta juga koki-koki yang lain tuh biasain kalau yang sekiranya dilihat aja udah nggak enak, dibantu, dicobain Pak. Jadi satu sama lain saling take care, saling peduli. Susu itu udah bukan basi lagi, udah busuk. Ya dia, ya dan itu kondisi masih banyak. Dan di sebelahnya masih ada lagi susu yang baru dibuka. Nah berarti kan selama ini, ya saya juga bingung gimana ya. Harusnya kan kalau barang kan FIFO. FIFO itu first in, first out. Jadi barang yang sudah dibuka duluan, dipastikan dihabiskan dulu, baru buka barang yang baru. Lah ini susu yang satu masih penuh, bahkan sampai rusak. Yang satu ini baru buka lagi. Tadi pagi aku cek di chiller juga, ada susu juga 2 tuh. Alur kerja juga mau saya atur, karena sekarang penyusunannya tidak rapi aku lihat.
Jadi makanan setelah dimasak di wok itu kadang kalian bingung mau taruh di mana, ya kan? Jadi yang orang prepare atau helpernya muter ngambil balik lagi, muter balik lagi, itu nanti sebenarnya kan meja kita banyak tuh stainless itu, dan kita punya ambalang juga banyak kan, harusnya itu bisa diatur piring taruh di mana, makanan itu harusnya taruh di tengah, makanan itu harusnya taruh di shelf yang tengah. Jadi yang helper tinggal ngambil bawa ke depan. Selanjutnya ya, untuk ini yang masih banyak juga adalah seafood ya. Seafood itu jangan diproses terlalu lama ya. Kita punya seafood platter, kita punya cumi bakar, kita punya udang goreng, udang bakar, cumi bakar ya. Cumi bakar itu bukan satu kali dapat komplain alot, berkali-kali. Karena saya orang yang selalu nanyain customer yang habis makan ya. Saya kalau ada customer habis makan, saya samperin, saya tanya makanannya gimana, dan cumi bakar itu komplain alot, itu menurut saya wajar ya, karena prosesnya memang menurutku salah. Waktu itu kalau nggak salah Dudung ya, lagi bakar cumi yang saya omelin. Siapa yang waktu itu bakar cumi saya omelin gara-gara kelamaan ya. Jadi intinya cumi bakar itu kan direbus dulu, habis direbus dibakar lagi ya. Direbusnya aja udah kematangan, ditambah dibakar lagi, bakarnya juga nggak ngerti, kelamaan, yaitu cumi jadi kayak sendal, karena kadar air pada cuminya sudah habis. Kalau mau cumi itu direbus cuman buat bikin cuminya jadi mekar, ya kan. Jadi dia, cumi kalau kita rebus kan dia prosesnya pertama dari kecil, kita rebus dia jadi ngikat, ngembang. Kalau kita rebus kelamaan jadi ciut lagi dia, habis. Nah jadi gini, kalau rebus seafood-seafoodan ya, ini yang cumi bakar dulu. Airnya mendidih, langsung masuk cuminya. Hitung aja 15 detik. Udah angkat 15 detik aja kelamaan kok. Kalau kita pakai kuali ini, itu 10 detik cukup. Tapi ini juga jadi concern saya. Kenapa? Potongan sapi terlalu banyak. Ya, setiap menu sapi potongannya beda-beda, ribet. Nah, sekarang ini yang jadi masalah adalah ada sapi yang di-slice untuk kangkung, ada sapi yang di-slice untuk lada hitam, ada sapi yang dipotong untuk Mongolian, ya. Jadi saya mau potongan sapi kita cuma 2. Satu yang digiling untuk, songong banget tuh. Yang digiling untuk mapo dan buncis. Satu lagi yang di-slice miring dan tipis, itu untuk semua jenis olahan sapi. Ya, tapi semuanya tetap dimarinate untuk pengempuk kan. Iya. Nah, pengempuknya pakai apa? Baking apa yang pepaya? Baking soda. Jadi sapi ini udah kita prepare nih, kita slice. Terus dikasih apa aja? Baking soda. Terus Maggi apa? Maggi seasoning yang cair. Yang cair, Maggi cair tuh yang hitam. Terus ada telur, ada tepung terigu. oh, udah langsung digituin. Biar ini sih. Oh, jadi tinggal sote doang dong berarti. Nah, ya udah kalau kayak gitu juga nggak apa-apa. Jadi bumbunya juga ngeresep kan, nah, ngeresep nggak apa-apa. Tapi jangan dibedakan untuk yang lada hitam atau yang Mongolian dan hot plate. Kita semuanya dapat bekerja sama dengan baik, ya. Kalau weekend rame, hari biasa rame, ya kita sama-sama berjuang. Hari-hari juga kayak sepi kayak gini, kan owner juga nggak banyak ngeluh, ya. Ya kalau sepi, ya kalian juga leha-leha istirahat sampai jam closing loh, ya, dari sore sampai closing. Oke, paling dari saya begini aja, rekan-rekan kitchen semuanya. Terima kasih banyak. Saya harap standar-standar baru yang sudah saya buat semuanya dijalankan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau briefing besok, cuma takut nggak kekejar ya waktunya. Oke, saya ada beberapa catatan buat anak-anak servis. Yang pertamanya pasti seperti biasa, kita nih sudah dapat beberapa komplain. Beberapa dari komplain itu secara gamblang, ya sekarang media sosial itu bisa menjadi sahabat baik, bahkan bisa menjadi musuh terberat kita di dunia F&B. Ada yang namanya Google Review. Google Review itu tidak bisa dihapus. Terakhir, seminggu yang lalu, ada yang makan di lantai 2 dengerin live music, minuman ya. Minuman 2 jam nggak keluar, sampai akhirnya marah ya, pulang ya.
marah dan pulang. Satu. Yang kedua, kemarin saya juga nggak tahu nih analisanya kemana. Siapa yang salah? Apakah dari dapurnya, apakah dari floornya? Yang kemarin katanya dia marah-marah. Siapa yang ngelayanin saya juga nggak tahu. Siapa yang kemarin ngelayanin? Yang kemarin Kangkung Hotplate, Irwan yang handle kan. Oh, Irwan yang handle. Ya katanya kan dia datang, pokoknya 1 jam setelah, 40 menit setelah dia datang, makanan pertama datang. Dia mengakui memang lagi rame. Terus Kangkung Hotplate datang 1,5 jam ya. 1 jam setelah dia datang. Makanan ketiga datang 1,5 jam dari dia datang. Jadi selisih makanannya datang setengah jam. Ya itu parah sih gitu ya. Satu, checker itu udah ada yang namanya captain order. Itu harusnya berjalan sesuai dengan captain order. Satu, untuk mengantisipasi, sebenarnya Tika tuh bagus ya kerjanya ya. Menurutnya Tina ya. Dia terarah. Makanan keluar dicoret. Nah itu paling bagus tuh kayak gitu. Ini Tina nggak masuk. Saya harap yang ngelanjutin Tina, karena besok ketemu weekend nih, Sabtu Minggu, harus ngelakuin hal yang sama. Jangan sok inget, kalau itu penuh, repot. Ya, karena orderan Kangkung Hotplate bisa 2, bisa 3. Ya harusnya checker ngelihat makanan. Udah jelas itu Kangkung Hotplate kan ngebulnya bukan main. Masa dicuekin sampai jadi dingin? Jangan terulang kembali ya. Karena kenapa? Masa depan restoran ini ada di tangan-tangan kalian. Kalian sebagai head, sebagai leader, ya, supervisor, kapten, head bar, yang pastinya kalian ada di bagian service, Tika ada di bagian produk yang mengeluarkan makanan yang siap dikonsumsi, ya kan? Jadi aku harap betul, ya, ini tidak akan terulang kembali. Kalau dalam kondisi ramai, ya, sepi pun sama ya. Dalam kondisi sepi, saya berharap Irwan, Rojak nggak usah kerja. Ini waiternya banyak begini, diarahkan biar mereka satu dari segi produk knowledge-nya semakin baik. Yang kedua, semakin luas dalam melayani customer. Dalam kondisi ramai pun demikian. Kalian tugasnya bukannya kerja, tapi memberikan pengarahan. Kalau memang restoran ngepol rame, mereka udah kelimpungan, baru kalian bantuin ya. Saya maunya kita masih bisa diskusi, kita diskusi dengan baik. Di dunia F&B itu turnover karyawan tinggi itu biasa. Keluar masuk, bosen ganti karyawan, itu biasa di F&B. Ya karena F&B memang salah satu bidang pekerjaan yang berat. Harus ngelayanin, pakai otak juga. Apalagi dengan restoran seperti ini harus rapi, harus bersih. Ya, capek. Sebelum kita mulai kerja, pastinya biasakan kalian yang muslim ya bismillah dulu, ya berdoa dulu. Kalau yang non-is ya kalian berdoa dulu, doain biar bisnisnya rame, ya lancar. Ini semua juga demi kebaikan kita semua. Saya udahin aja, terima kasih banyak. Besok insya Allah saya usahain saya datang. Saya datang bukan buat nakut-nakutin kalian, tapi saya datang itu untuk memastikan standar yang kita buat terus berjalan dengan baik. Tito sama Irwan, Rojak ya, kalau anak-anak, greeter, waiter tidak melakukan greeting dengan baik, ditegur. Ya, ini salah satu impresi yang baik, menyambut tamu dengan suasana yang hangat ya. Jadi customer juga akan merasa ini adalah rumahnya. Oke, kalau kayak gitu saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, tugas gue di Corazon hari ini udah selesai. Dari pagi nih sampai tengah malam. Intinya hari ini bikin banyak standar baru buat Corazon. Semoga berjalan dengan lancar dan baik. Tapi puji Tuhan loh ya, tadi bener-bener langsung ketemu customer. Gua nggak bilang ini resep baru apa gimana, dia bilang, waduh nggak nyesel ke Corazon, ayam menteganya enak banget, padahal baru launching hari ini. Jadi teman-teman yang mau datang ke Corazon, cobain nasi gorengnya, kita standarnya baru, ayam menteganya kita standarnya baru, bumbu EXO ya. Kalian bisa cobain tumis buncis kita dan lain sebagainya tuh. Suara gue mau habis anjing. Gue dari pagi ngomong mulu. Ya udahlah gini aja teman-teman ya. Nggak gampang ngelola bisnis restoran. Jadi so you guys yang mau doing a business restoran, you must to be smart, you must to be prepared dan lain sebagainya. Ya udahlah ya, gua gini aja.
Guys, thank you so much buat kalian semua yang udah nonton video YouTube gue. Semoga video gue selalu menginspirasi kalian semua. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Bye.